mikir yang namanya ini wartawan segala itu kan nggak menyerang gitu loh. Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Nah, garis bawahi, tadi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies, tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Rumah saya, TU, itu masuk dalam cagar budaya DKI. Saya kalau mau betulin mesti minta izin. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak ada di dalam arsitektur rumah yang lain. Nah ini kayaknya heran deh. Kenapa ya? Aneh buat saya. Kalau mau kompetisi nanti, tapi kalau di dalam peraturan yang memang ada peraturannya, kalian jangan coba langgar. Dan pada saat itu kita sedang mendapat banyak tekanan karena salah arti atau katakanlah stigma dari pernyataan Ibu Ketua Umum gitu. Jadi mungkin terbersit di beliau karena memang jaraknya kan sangat berdekatan ya. Sangat berdekatan dan terlalu katakanlah itu sangat nyata sekali begitu. Baru sedang polemik tukang bakso, langsung yang diangkat pada pertemuan itu adalah tukang bakso gitu. Itu kan nggak usah Pak Sekjen, publik pun melihatnya seperti demikian. Tapi benar apa tidak kan ya itu terserahlah pada Pak Anies sendiri ya. Masalahnya bukan soal fix tersindir, tetapi kemudian kan menjadi pertanyaan, apakah ini bukan sebuah sesuatu yang didesain sedemikian rupa atau kebetulan semata. Karena kalau kita lihat kan misalnya pemberitaan pada saat acara itu pada tanggal 4 ya kalau saya nggak salah, itu kan banyak sekali media yang melaporkan bahwa masyarakat tidak terlalu banyak yang membeli produk-produk UMKM. Lalu tanggal 6-nya kemudian muncul banyak statement di media oleh Pemprov ya, bahwa UMKM banyak yang beli bla bla bla. Nah, jadinya kan tidak terang benderang. Harusnya kan ketika acara itu mengundang tukang bakso itu kan dijelaskan pada publik berapa sih revenue-nya dari situ, berapa sih penghasilannya tukang bakso itu di acara itu sebenarnya ya, dengan sejujurnya gitu. Apakah memang dia yang terbaik atau adakah yang lain, mungkin pedagang yang lain gitu. Tapi kenapa dipilih tukang bakso? Itu kan pertanyaan di kita, questioning. Nyerang personal Anies Baswedan, elit Megawati jadi bulan-bulanan. Dia tak kenal dosa, parah moral dan etika. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, politikus kawakan Andi Sinulinga geram dan mengkritik tajam pernyataan kontroversial dari Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo RGP Laude Umar Bonte. Dirinya heran sekaligus kesal atas pernyataan terkait dengan masalah rasial yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Andi mengatakan mantan Menteri Pendidikan tersebut adalah Indonesia, jangan disamakan dengan penjajah. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah tanda bahwa tak ada yang bisa ditawarkan oleh pendukung lawan selain dengan menjatuhkan Anies. Elit PDI Perjuangan tersebut dinilai kebingungan karena sulitnya mengkampanyekan hal-hal positif dari Ganjar Pranowo. Emang segitu susahnya kampanyekan hal-hal yang positif tentang Ganjar Pranowo sampai harus rasis? Begitu narasi yang dikembangkan untuk menyerang Anies Baswedan. Indonesia ini rumah atau milik bersama seluruh warga bangsa Bung, bukan cuma milik Anda doang. Pakai sama-sama kan dengan penjajah pula, tulis Andi Sinulinga melalui akun Twitternya _Andi Sinulinga Sabtu 13 Mei 2023. Cuitan Andi Sinulinga pun ramai dikomentari warganet. Mereka turut menyayangkan pernyataan yang dinilai rasis dari Umar Bonte. Gagasan tidak punya, prestasi kerja nihil, wawasan cupat, visi tidak jelas, independensi nol besar, moral rendah, tak ada yang bisa ditawarkan pada pendukung Ganjar kepada masyarakat selain menyerang lawan. Tulis akun _Herma. Begitu para etik dan moral politikus zaman now, udah nggak mengenal dosa.
rasa malu dan adab. Kuping mereka seolah-olah budek dengan argumentasi. Kritik akun _Johan. Begitu kalau gak ada prestasi, kerjanya menghasut, bikin hoax dan fitnah. Jadi ini yang dikatakan cebong laknat 100%, ucap akun lainnya. Sebelumnya dalam video yang beredar, Laude Umar Bonte secara tegas menolak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, tutur Umar. Menurutnya yang harus memimpin Indonesia adalah putra-putri asli Indonesia. Dia mengatakan bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan dengan kesempatannya untuk menjadi Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata dia, cukup dalam pentas politik tanah air, tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden itu terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putri bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia, tutur pria asal Sulawesi Tenggara ini. Dia mengaku sepakat Anies lahir dan besar di Indonesia, tetapi dia mengibaratkannya seperti Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun, memiliki anak cucu dan lahir di sini. Andi mengatakan mantan Menteri Pendidikan tersebut adalah Indonesia, jangan disamakan dengan penjajah. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah tanda bahwa tak ada yang bisa ditawarkan oleh pendukung lawan selain dengan menjatuhkan Anies. Elit PDI Perjuangan tersebut dinilai kebingungan karena sulitnya mengkampanyekan hal-hal positif dari Ganjar Pranowo. Emang segitu susahnya kampanyekan hal-hal yang positif tentang Ganjar Pranowo sampai harus rasis, begitu narasi yang dikembangkan untuk menyerang Anies Baswedan. Indonesia ini rumah atau milik bersama seluruh warga bangsa, Bung. Bukan cuma milik Anda doang. Pakai sama-sama kan dengan penjajah pula, tulis Andi Sinulinga melalui akun Twitternya _Andi Sinulinga 1/13 Mei 2023. Begitu para etik dan moral politikus zaman now, udah nggak mengenal dosa, rasa malu dan adab. Kuping mereka seolah-olah budek dengan argumentasi. Kritik akun _Johan. Begitu kalau gak ada prestasi, kerjanya menghasut, bikin hoax dan fitnah. Jadi ini yang dikatakan cebong laknat 100%, ucap akun lainnya. Sebelumnya dalam video yang beredar, Laude Umar Bonte secara tegas menolak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, tutur Umar. Menurutnya yang harus memimpin Indonesia adalah putra-putri asli Indonesia. Dia mengatakan bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan dengan kesempatannya untuk menjadi Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata dia, cukup dalam pentas politik tanah air, tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden itu terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putri bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia, tutur pria asal Sulawesi Tenggara ini. Dia mengaku sepakat Anies lahir dan besar di Indonesia, tetapi dia mengibaratkannya seperti Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun, memiliki anak cucu dan lahir di sini.